Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi ke Mulyana Channel. Oke, buat teman-teman yang baru gabung, jangan lupa di subscribe ya Mulyana Channel, dan juga diaktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video selanjutnya. Oke, teman-teman. Buat yang di luaran sana ya, ini kita lagi ngerjain mobil Blazer ya teman-teman. Ini Blazer. Nah, ini sangat panas banget. Mungkin ini udah lama nggak pernah dibongkar mungkin ya teman-teman. Jadi gini ya teman-teman, ini temperaturnya sampai mentok, sampai ke atas banget. Jadi mungkin ini saya udah yakin ini kotor banget ya teman-teman, karena air reservoirnya itu budal ke situ ya teman-teman. Tadi juga kita dicek STRAP-nya itu dua-duanya muter bagus ya teman-teman. Berarti STRAP itu nggak ada masalah. Mungkin karena air balik ke reservoir itu mungkin gara-gara mempet ya teman-teman. Soalnya ini udah lama banget, kayaknya nggak pernah dibongkar. Jadi mobilnya itu udah sangit banget ya, karena mungkin kepanasan ya teman-teman. Ini kita juga lagi dibongkar ya teman-teman, radiatornya itu. Ini sangat besar sekali. Biasanya kalau menurut saya ya teman-teman, yang udah saya pengalaman banget, itu biasanya kalau Blazer itu ya, kalau panas banget itu biasanya itu mempet teman-teman. Itu pengalaman saya lah, pengalaman saya sering bongkar Blazer itu ya, karena apel Blazer itu biasanya mempet. Jadi kenapa kalau misalkan itu radiatornya Blazer itu sering mempetnya parah, mungkin karena ini besar ya teman-teman, jadi itu waktunya lama. Jadi sebelum ada masalah, biasanya ya itu nggak pernah dibawa dulu ke bengkel. Cuman kalau nanti udah ada masalah baru dibawa ke bengkel ya teman-teman. Itu biasanya seperti itu. Karena ini radiatornya tuh panjang dan besar ya teman-teman. Jadi itu airnya banyak isinya. Jadi ya temperatur itu kalau belum radiatornya mempet banget, itu biasanya ya aman-aman aja. Kecuali kalau misalkan udah mempet banget, nah itu biasanya dia bermasalah. Itu kadang-kadang temperatur sampai mentok ya teman-teman. Jadi buat sahabatku yang di luaran sana, ya usahakan itulah seperti itu, radiator itu ya minimal 1 tahun atau misalkan ya 2 tahun lah. Jadi jangan nunggu masalah dulu baru dibawa ke bengkel ya teman-teman. Coba perhatikan teman-teman, SRAP-nya aja seperti ini teman-teman. Mungkin ini putarannya tuh kenceng banget, karena motornya aja gede banget ya teman-teman. Mesinnya juga gede, lebar gitu kan, jadi ya
buat pendinginnya aja udah gede-gede kayak gini ya teman-teman. Itu satu buat AC, satu lagi buat itu radiator ya teman-teman. Tuh teman-teman, gede banget ya. Estrapennya itu udah sebesar gini tuh. Coba teman-teman lihat. Estrapennya aja besar. Jadi radiator itu usahakan ya teman-teman lamanya itu 1 tahun. Jadi teman-teman itu nggak bermasalah nanti di jalan. Ya coba teman-teman dilihat radiatornya aja seperti ini ya teman-teman, itu besar banget. Biasanya kalau kelamaan itu ya radiator itu mempet teman-teman. Ya mendingan misalnya kalau mesinnya aman ya itu nggak masalah ya teman. Takutnya kalau misalkan ikut rontok juga kan mesinnya sayang juga. Oh aja teman-teman, itu radiatornya seperti ini, besar, tinggi ya teman-teman. Nah ini bagian dalamnya itu adalah banyak sampah-sampah. Mungkin ini tikus masuk ke mobil ya teman-teman. Nah buat teman-teman kalau misalkan banyak tikus, kasih buah yang ada di jalan tol, itu namanya buah bintaro ya teman-teman. Ambil yang sudah tua, dibelah dua, nantinya ditaruh di atas mobil di pojokan mesin, itu tikus-tikus pada kabur ya teman-teman. Namanya itu buah bintaro. Nah itu sangat mantep kalau buat pengusir tikus ya teman-teman. Oke teman-teman, kita di sini mau pembukaan ya, upper tank ya. Jadi airnya aja udah coklat banget. Itu udah pasti kotor banget ya teman-teman. Jadi yang punya usus belajar ya itulah teman-teman ya. Kalau misalkan servis radiator itu jangan terlalu lama. Soalnya takutnya mesinnya kena. Biarpun radiatornya besar tapi dia tetap satu ply ya teman-teman. Nah sekarang kita sudah mulai pembukaan ya teman-teman, upper tanknya. Kenapa sih air itu balik ke reservoir yaitu, atau misalkan kayak kompresi niup ya teman-teman. Ya kalau misalkan radiatornya mempet, itu pasti sirkulasinya nggak benar teman-teman. Itu pasti dia malah duluan ke reservoir daripada dia masuk ke mesin airnya teman-teman. Jadi biasanya seperti itu kendalanya kalau misalkan airnya balik. Nah itu biasanya radiatornya itu mempet parah teman-teman. Nah kecuali kalau misalkan radiatornya udah bersih, udah diservis tapi airnya itu masih balik ke reservoir. Nah nanti teman-teman bisa dicek tutupnya, itu masalah pasti dari tutup. Cuman kalau misalkan radiatornya sudah diservis ya teman-teman. Jadi usahakan lah istilahnya radiator itu 1 tahun atau 2 tahun ya teman-teman. Nih teman-teman, radiatornya udah kita dibuka, nanti tinggal dicek sama-sama ya teman-teman. Nah teman-teman, karena apa? Nggak ada sirkulasi, coba lihat teman-teman. Ini tanahnya aja udah sampai segini teman-teman. Ini mungkin ada setengah kilo lah kalau misalkan ditimbang itu, karena padat banget.
Ini tanahnya sampai segini teman-teman. Itu udah campur aja, itu ada eh, ada kerak, juga ada tanah, ada pasir ya, seperti ini teman-teman. Itu kalau misalkan kelamaan itu pasti seperti ini. Nah, coba biar teman-teman bisa dilihat. Nah, ini kotornya sampai tebal segini teman-teman. Ini padat banget. Ya biasanya seperti itu teman-teman. Kalau misalkan radiator terlalu lama ya seperti itu. Jadi diusahakan radiator itu ya minimal 2 tahun atau 1 tahun sekali ya teman-teman. Nah, biar orangnya lihat ya, jadi kita seperti ini ya teman-teman. Nih teman-teman bisa dilihat, ini tanahnya sampai tebal banget tuh, kayak ini campur. Mungkin ada fosilnya kali ya teman-teman, di fosilnya cuman nggak ada, itu belum jadi fosil. Nah teman-teman, coba teman-teman udah lihat nih kotoran seperti ini, itulah pasti nggak mau balik gimana ke reservoir gitu kan. Itu pasti ke reservoir budal teman-teman. Nah teman-teman bisa dilihat kotorannya aja seperti ini nih teman-teman. Kotor banget. Coba diperhatikan teman-teman. Kalau misalkan kotoran seperti ini, pasti itu temperatur itu pasti naik. Jadi buat sahabat-sahabat di luaran sana, itu sangat ngaruh banget ya teman-teman. Kalau misalkan mampet seperti ini, itu kadang air sering habis karena apa? Dia airnya itu adalah masuk ke reservoir dan ngebuang kalau misalkan mobil lagi jalan itu teman-teman. Nah teman-teman sudah dilihat tadi ya, kotorannya aja seperti itu. Itu mungkin karena kelamaan atau berapa tahun ini nggak dibongkar. Nah buat pemula, kalau misalkan radiatornya udah ada kerak-kerak, jangan terlalu disikat kencang-kencang ya teman-teman, karena takutnya si keraknya itu malah tembus ke bawah, soalnya itu tipis banget teman-teman. Nah jadi kalau misalkan radiator itu harus benar-benar diperhatikan, karena radiator itu bisa berakibat fatal ya teman-teman. Karena radiator itu kalau misalkan air suka kurang, atau misalkan ada kebocoran biarpun sedikit, ya sahabat harus dibawa ke bengkel, diperbaiki biar nantinya tidak ada masalah di jalan ya teman-teman. Ya biar tahu buat teman-teman, kalau misalkan ya radiator itu pastilah kalau kelamaan kotornya seperti itu teman-teman. Jadi usahakan radiator itu minimal 1 tahun lah. 1 tahun kita nunggu cuma 3 jam. Jadi radiator itu biar aman selalu di perjalanan ya, seperti itu teman-teman.
Nah, buat pemula juga ya, di ininya apa dibersihnya pakai kuas seperti ini dengan sabun, jadi biar nggak rusak itunya apa radiatornya. Jadi ini kotor banget ya teman-teman. Karena kalau misalkan radiator itu kepanasan, sealnya aja udah rusak teman-teman. Itu sampai sealnya aja udah istilah apa melintir lah seperti itu. Jadi kita menggunakan ya di sealer aja ya teman-teman. Kalau misalkan kalau nggak di sealer, takutnya nanti bocor. Yang penting teman-teman sudah lancar seperti ini, ya biasanya itu udah nggak ada masalah ya teman-teman. Jadi kita di sini berbagi ilmu saja ya teman-teman. Jadi kita ya istilahnya berbagilah buat sahabat-sahabat di luaran sana. Jangan lupa ya teman-teman disogrok radiatornya biar bersih. Kita menggunakan alat biasa baja seperti ini ya teman-teman. Oke teman-teman, radiatornya udah kita mulai pengepresan ya teman-teman. Nah, kita mulai dipres ya teman-teman. Saya di sini menggunakan sealer ya teman-teman, tribon karena sealnya itu udah rusak. Kita menggunakan tribon biar kuat tekanannya air itu ya teman, karena panas. Nah, buat teman-teman maaf di sini kita nggak ada pemasangan ya, nggak ada pemasangan di mobil. Nah, jadi buat ngepresnya seperti ini harus satu-satu ya teman-teman. Yang mau belajar silahkan, juga di sini pasti bisa teman-teman. Yang penting ada kemauan, itu pasti semuanya bisa ditimbal lah istilahnya, atau kita bisa belajar ya teman-teman seperti itu. Nah, buat teman-teman yang belum saya kunjungi videonya, mohon sabar dulu ya, karena kita di sini masih banyak kesibukan terus. Jadi sekarang itu sehari kadang-kadang sampai 3 atau 4 mobil, kadang 5 mobil ya teman-teman. Jadi kita nggak sempet megang HP. Jadi begitu pas kita lihat HP ya notifnya sampai panjang banget ya teman-teman. Tapi buat teman-teman ya sabar. Yang penting kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dimudahkan, dilancarkan. Segala niat dan usahanya ya kita dipermudah ya teman-teman. Nah, buat teman-teman jadi di press satu persatu seperti ini. Kan ini tebal banget teman-teman. Jadi sealnya itu beda dengan mobil-mobil yang lain, karena ini sealnya itu bentuknya kayak tipis seperti itu ya teman-teman. Karena upper tanknya udah bengkok. Mungkin itu gara-gara kepanasan jadi bengkok ya upper tanknya. Terus sealnya aja udah sampai keriting. Makanya kita dipakein tribon biar kuat.
Biasanya kita kalau mobil-mobil seperti Avanza kayak gitu ya kita langsung dipres lagi ya teman-teman. Jadi kita dilihat dulu radiatornya, kalau misalkan sealnya masih bagus kita langsung dipres aja teman-teman. Kalau misalkan sealnya udah rusak ya kita harus pakai seal, mau nggak mau harus pakai seal ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah sudah semua ya, maaf, dan di sini tidak ada pemasangan. Semoga bisa membantu ya teman-teman. Oke teman-teman, buat semuanya, yang penting kita tetap semangat. Mudah-mudahan niat dan usahanya kita selalu diberikan kemudahan terus. Oke, segitu aja ya teman-teman. Semoga panduannya bisa membantu buat saudara-saudara di luaran sana. Semoga bisa berkembang terus ya teman-teman. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.